Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Aku bangun pagi-pagi banget hari ini, jam baru menunjukkan jam 5:30 pagi, tapi mataku sudah terbuka sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, melihat ke sekeliling kamar. Suami masih tertidur lelap di sebelahku. Aku menarik napas panjang. Hari ini spesial, ulang tahun pernikahan kami yang kelima. 5 tahun lalu, kita berdiri di pelaminan dengan janji setia selamanya. Sekarang, entahlah, tapi aku tetap ingin merayakannya. Meskipun suami akhir-akhir ini agak berubah, sering pulang malam, HP-nya selalu dikunci rapat. Tapi, aku tidak mau pikirkan itu sekarang. Ini hari bahagia. Aku beranjak ke kamar mandi dengan sabun favoritku, pakai parfum kesukaanku, dan memilih baju yang rapi dan elegan. Aku ingin tampil cantik hari ini, bukan untuk orang lain, hanya untuk diriku sendiri. Setelah siap, aku buka laptop, cek media sosial, toko perhiasanku. Toko itu milikku sepenuhnya, dibangun dari nol, dari usaha sampingan jual kalung online, sampai punya toko fisik mewah di pusat kota. Aku bangga, dan hari ini, aku ingin beli hadiah ulang tahun pernikahan dari tokoku sendiri. Aku buka website toko, masuk ke bagian koleksi terbaru, kalung emas putih dengan liontin berlian, indah, harganya mahal, tapi aku layak mendapatkannya. Aku juga layak mendapatkan pasangan yang baik. Sayangnya, kadang hidup gak seindah perhiasan. Aku matikan laptop, ambil tas, dan keluar rumah. Mobilku sudah menunggu di garasi. Aku masuk, nyalakan mesin, dan mulai berkendara menuju toko. Jalan masih sepi, langit belum terlalu terang. Aku menyetir sambil mendengarkan lagu-lagu romantis. Lagu Perfect oleh Ed Sheeran mengalun. Aku tersenyum. Aku ingat waktu pertama kali menikah, suami menyanyikan lagu ini untukku. Walaupun suaranya sumbang, tapi hatiku hangat. Sekarang, dia lebih sering diam. Bahkan ketika kita bersama, tapi ya, aku tidak mau hari ini diisi dengan pikiran negatif. Ini hari untuk merayakan cinta. Walau entah kenapa, firasat buruk terus mengganjal. Aku sampai di depan toko, parkir di tempat biasa, turun dari mobil, menyapa satpam yang biasa ada di depan. "Pagi, Pak," sapaku ramah. Satpam itu menjawab, tapi tidak seperti biasanya. Dia tidak menyambutku dengan senyum. Padahal biasanya dia sangat sopan. Aku heran, tapi cuekin aja. Aku buka pintu toko, dingin, AC menyala seperti biasa. Tapi suasana terasa beda, sepi. Biasanya staf akan langsung menyambutku. Tapi hari ini, mereka hanya menunduk. Ada yang sedang sibuk di meja kasir, tapi tidak ada yang menyapaku. Aku jalan perlahan menuju ruang display utama. Di sana, ada seorang wanita cantik sedang berdiri di depan etalase. Rambutnya hitam lurus, pakai dress pendek warna abu-abu, makeupnya tebal tapi rapi. Dia sedang melihat sebuah cincin berlian besar. Aku datang mendekat, tersenyum ramah. "Permisi, saya ingin lihat koleksi terbaru." "Boleh." Wanita itu menatapku. Matanya tajam. Dia tidak tersenyum, malah menjawab dingin, "Silakan cari toko lain. Tempat ini tidak untuk Anda." Aku kaget, tapi ku tahan rasa marah. Aku jawab dengan tenang, "Maaf, saya pemilik toko ini. Saya hanya ingin melihat koleksinya." Dia tertawa kecil. "Lucu sekali. Pemilik toko pasti dikenal semua orang di sini." Aku menatapnya. "Dan kamu siapa? Pembeli atau penjaga?" Dia menatapku sinis. "Saya pacarnya, bos."
Jadi tolong hormati saya. Aku diam. Hatiku mulai bergolak. Bos, aku pemilik toko ini. Tapi aku tarik napas dalam-dalam. Aku harus tenang. Aku harus pastikan dulu. Mungkin dia cuma salah paham. Tapi entah kenapa, firasatku semakin kuat. Wanita ini bukan asing bagiku. Wajahnya familiar. Aku pernah lihat foto ini di HP suamiku, di chat, di folder yang disembunyikan. Aku mulai merasa sesak. Tapi aku pura-pura tenang. Aku bilang, baik, saya akan tunggu manajer toko turun. Wanita itu tersenyum sombong. Manajer sedang sibuk. Lebih baik, kamu pergi saja. Aku balik menatapnya. Ini toko milikku. Aku bisa kemari kapan saja. Aku lalu duduk di sofa dekat area VIP. Aku buka HP, mulai membuka aplikasi WhatsApp. Aku cari chat suamiku. Aku lihat nama kontak yang sering muncul akhir-akhir ini. Nomor asing. Nama kontak, sayang. Aku klik chat terakhir. Kamu udah sampai toko. Aku titip salam sama dia. Semoga dia cepat sadar. Aku scroll ke atas. Foto profil wanita ini. Wajahnya persis dengan yang di depanku. Aku menatap HP-ku. Lalu menatap wanita itu lagi. Hatiku remuk. Aku duduk di sofa WP dengan tangan gemetar. HP masih kupegang erat. Chat antara suami dan wanita itu terus berputar di kepalaku. Aku menatapnya lagi. Dia sedang melihat cincin dengan ekspresi datar, seolah-olah dia benar-benar punya hak adab. Di sini, aku tarik napas panjang. Harus tenang, aku tidak bisa langsung emosi. Aku harus pikirkan langkah selanjutnya. Tapi rasanya susah banget untuk diam saja saat melihat selingkuhan suamiku berlagak seperti pemilik toko yang kubangun sendiri. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya. Dia tidak hanya sekadar melihat perhiasan, dia justru berbicara pada salah satu staf kasir. Suaranya rendah tapi tegas. Ganti lampu di bagian atas. Kalau begini terus, pelanggan pasti kabur. Staf itu langsung merespons cepat. Iya bu, saya atur teknisinya bu. Aku hampir tertawa mendengarnya. Aku baru sadar, beberapa pegawai toko bahkan menyebutnya ibu atau kak. Mereka sepertinya percaya bahwa wanita ini adalah orang penting di toko ini. Bahkan mungkin pacar bos. Padahal bosnya cuma aku. Aku bangkit dari sofa dan berjalan pelan menuju meja display. Aku ingin pura-pura browsing perhiasan, biar tidak mencurigakan. Tapi sebenarnya, aku ingin amati lebih dekat apa yang dia lakukan. Dia melihatku lewat refleksi kaca etalase. Matanya menatapku dingin. Lalu dia berbalik dan tersenyum sinis. Cari sesuatu yang murah-murah aja. Jangan lihat yang mahal-mahal. Kamu pasti nggak mampu. Aku diam. Hatiku membara. Tapi aku tetap menjaga ekspresi wajah. Aku balik senyum. Kalau soal harga, saya nggak perlu khawatir. Saya tahu semua koleksi di sini. Dia mendekat. Oh ya? Tahu juga kalau toko ini milik siapa? Aku menatap matanya. Milikku. Dia tertawa keras. Lu kusek, pemilik toko mana yang gak kenal satpam, manajer, sampai penjaga kasir? Aku jawab dengan tenang. Pemilik toko yang jarang kemari karena sibuk urus bisnis lain. Tapi tetap tahu siapa yang pantas di sini dan siapa yang harus pergi. Senyumnya menghilang, tapi dia tetap berusaha sok cool. Nggak usah sok tahu. Lebih baik kamu pulang. Ini bukan tempatmu. Aku tidak menjawab. Aku tinggalkan dia begitu saja dan langsung menuju ruang belakang. Di sana biasanya manajer toko bekerja. Aku buka pintu dan melihat Rian, manajer toko, sedang duduk di meja kerjanya. Rian, sapaku. Dia langsung terkejut. Bu Anissa, ibu datang? Aku angguk. Iya, ada tamu spesial hari ini. Siapa nama dia? Rian tampak gugup itu. Dia, temannya Pak Reza. Sering kemari. Katanya, pacar Pak Reza. Aku tahan emosi. Dan kamu percaya begitu saja? Rian gelagapan. Maaf bu, kami pikir, maksud saya, dia bilang, aku potong. Saya pemilik toko ini, saya sudah kerja sama dengan suami saya sejak awal. Dan dia tidak pernah bilang ada wanita lain yang ikut campur bisnis kami. Rian menanduk. Saya tidak tahu bu, maaf. Aku tarik napas. Besok, dia tidak boleh masuk lagi. Saya akan urus ini sendiri. Keluar dari ruang manajer, aku kembali ke area utama. Wanita itu masih ada di situ. Kali ini,
Dia sedang memesan kopi dari layanan premium toko. Seperti biasa. Seperti dia sering kemari. Aku duduk di kursi dekat sofa VIP. Aku ambil ponsel dan mulai buka akun media sosial suami. Aku cari akun Instagram wanita ini. Nama pengguna, @Vivi, bio, live your truth. Aku scroll feed-nya, banyak foto dia di tempat-tempat mewah. Hotel bintang 5, restoran fine dining, bahkan ada fotonya di depan toko ini. Dengan caption, lunch bareng calon suami, bisnis keluarga. Emang nyaman aku menatap foto itu lama. Itu diambil di ruang VIP toko ini. Tempat yang seharusnya hanya aku dan suami yang bisa masuk. Tapi dia malah jadikan background foto mesra. Hatiku remuk, aku mulai membuka chat WhatsApp suami. Aku cari obrolan terakhir mereka. Isinya membuatku semakin yakin. Vivi, sayang, aku udah di toko. Manajernya baik banget. Langsung kasih diskon 30%. Reza suami. Wah, hebat banget sayang. Aku doain toko kita makin maju ya. Vivi, jangan khawatir. Aku udah mulai mengatur toko ini. Pelan-pelan, semua akan jadi milik kita. Aku HP-ku, napasku memburu. Aku tidak bisa percaya. Suamiku benar-benar percaya bahwa wanita ini bisa mengambil alih toko yang aku bangun dari nol. Aku menatap Vivi lagi. Dia sedang minum kopi, menatap layar HP-nya. Senyumnya manis, seperti tidak pernah melakukan hal buruk. Aku berdiri, ingin rasanya aku hadapi dia sekarang. Tapi aku tahan. Aku butuh bukti. Aku butuh waktu. Aku tidak mau gegabah. Aku berjalan keluar toko. Udara pagi terasa dingin. Aku menatap tulisan besar di atas toko Anissa Jewelry. Since 2019. Itu namaku. Namaku yang terpampang di depan. Bukan nama wanita itu. Aku tarik napas dalam-dalam. Ini belum selesai. Aku berdiri di luar toko, masih menatap tulisan besar di atas pintu masuk Anissa Jewelry. Since 2019. Namaku yang terpampang di sana. Bukan nama wanita itu. Aku tarik napas panjang. Masih bisa mencium aroma kopi dari dalam toko. Manis dan hangat. Tapi rasanya seperti pahit di tenggorokanku. Aku masuk lagi. Langkahku mantap. Aku tidak akan kabur. Ini tempatku. Ini rumah kedua untukku. Tempat aku membangun usaha. Tempat aku melawan rasa lelah. Tempat aku percaya bahwa aku bisa sukses sendiri. Dan dia hanya tiba-tiba muncul, merusak segalanya. Aku duduk di sofa VIP lagi. Vivi masih ada di dekat meja display. Kali ini, dia sedang berbicara dengan salah satu penjaga toko. Rian, staf senior kami. Kamu harus pastikan koleksi baru itu sudah siap minggu depan, katanya pada Rian. Kalau enggak, pelanggan kita bisa beralih ke toko lain. Rian mengangguk cepat. Iya, Bu Vivi, saya atur semuanya. Bu Vivi, hampir tertawa. Sejak kapan pegawainya mulai menyebutnya Bu? Padahal dia bukan pemilik. Bahkan bukan pegawai resmi. Kayak selingkuhan suamiku yang sok berkuasa. Aku bangkit dari sofa dan langsung mendekati mereka. Rian, bisa saya bicara sebentar? Rian langsung gugup. Iya, Bu Anissa. Vivi menatapku, senyumnya kembali sinis. Ada apa lagi? Masih belum puas jalan-jalan di sini? Aku tidak menjawabnya. Aku fokus pada Rian. Saya ingin lihat daftar pegawai tetap toko ini, termasuk semua orang yang punya akses ke ruang fit. Rian menelan ludah. Iya Bu, saya ambilkan sekarang. Oke, tunggu Rian pergi. Lalu aku hadapi Vivi. Apa hakmu menuru-nuru pegawai toko ini? Tanyaku dingin. Dia tersenyum. Hak yang sama yang kamu pakai untuk datang kemari. Hak sebagai bagian dari bisnis ini. Aku tertawa pendek. Bisnis yang kamu anggap milikmu hanya karena tidur dengan suami orang? Senyumnya menghilang. Tapi dia tetap coba bertahan. Kamu pikir suamimu setia padamu? Kamu pikir dia peduli sama toko ini? Dia lebih percaya padaku daripada kamu. Aku diam. Hatiku remuk, tapi aku tidak mau tunjukkan emosi. Aku malah balik senyum. Boleh, aku tanya, sejuk. Dia mengangkat alis. Apalagi, berapa kali kamu kesini dalam sebulan? Dia tampak ragu. Kenapa? Cuma ingin tahu. Soalnya, dari obrolan kamu tadi, kamu kayaknya lebih sering kemari daripada manajer toko. Dia menjawab.
Sombong. Iya, aku memang sering kemari. Aku juga bantu urus toko ini. Kalau kamu jarang kemari, ya wajar. Kalau staf nggak kenal kamu, aku tahan amarah. Kamu pikir kamu bisa jadi bos di tempat ini? Dia menjawab yakin. Aku sudah jadi bos. Cepat atau lambat, toko ini akan jadi milikku. Suamimu bilang begitu. Aku tidak bisa diam lagi. Kamu pikir aku akan biarkan kamu ambil semua ini dariku? Usaha yang aku bangun dari nol, hidupku yang kamu ganggu, hubungan suami istri yang kamu rusak. Aku menatap matanya tajam. Kamu cuma perempuan murahan yang percaya omongan lelaki bejat. Dan kamu berani berlagak seperti pemilik toko ini di hadapan pemilik aslinya? Dia terdiam. Aku lanjutkan, besok kamu tidak akan bisa masuk lagi. Aku akan pastikan semua staf tahu siapa kamu sebenarnya. Aku juga akan pastikan suamiku tahu betapa tololnya dia percaya kamu. Dia mulai gelagapan. Kamu nggak bisa begitu. Dengar baik-baik, potongku. Ini toko milikku, bukan milikmu, bukan milik suamiku. Milikku. Dan kamu tidak punya hak apapun di sini. Aku berbalik dan berjalan menuju area belakang. Rian sudah menunggu dengan selembar printout daftar pegawai. Aku ambil kertas itu. Aku cari nama Vivi. Tidak ada. Aku tanya pada Rian. Nama dia ada di daftar? Rian menggeleng pelan. Tidak bu, dia bukan pegawai resmi. Aku angguk. Nanti sore, saya mau rapat internal. Semua staf harus hadir. Ada pengumuman penting. Rian mengangguk cepat. Iya bu, aku kembali ke depan toko. Vivi masih di situ tapi kali ini, dia tidak tersenyum. Matanya tajam, tapi aku bisa lihat keraguan di dalamnya. Aku berhenti di depannya. Besok, kamu tidak akan bisa masuk lagi. Ini toko milikku, bukan milikmu. Dan aku akan pastikan semua orang tahu itu. Aku tinggalkan dia begitu saja. Langkahku mantap. Hatiku mulai tenang. Pertarungan ini belum selesai. Tapi antak, pertama kalinya hari ini, aku merasa sedikit menang. Aku pulang dari toko dengan kepala penuh pikiran. Di mobil, aku terus memutar ulang percakapan tadi. Setiap kata yang keluar dari mulut Vivi terus ternjeng-jang di kepalaku. Kamu pikir suamimu setia padamu? Dia lebih percaya padaku daripada kamu. Aku menatap jalan lurus sambil mencoba tenang. Tapi hatiku tidak bisa diam. Ada rasa sakit yang menusuk-nusuk dada. Aku coba tarik napas panjang. Tapi rasanya seperti ada beban yang tidak bisa hilang. Sampai di rumah, suami belum pulang. Aku masuk, letakkan tas, lalu langsung menuju kamar. HP ku pegang erat, aku buka WhatsApp lagi. Chat antara Vivi dan suami masih tersimpan. Aku scroll ke atas, lebih tinggi lagi, sampai pada obrolan beberapa minggu lalu. Isinya membuatku makin yakin. Hubungan mereka bukan sekadar main-main, ini sudah serius. Vivi sayang, kamu harus pastikan dia nggak pernah kemari. Kalau dia tahu semua, rencana kita bisa gagal. Reza suami, tenang aja, dia jarang banget datang. Lagian, dia juga sibuk sama bisnis lainnya. Kamu fokus aja urus toko itu. Vivi, ya, aku udah mulai berani kasih instruksi ke staf. Rian juga udah nurut. Pelan-pelan, semua akan jadi milik kita. Aku tutup HP-ku. Napasku memburu. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba tenangkan diri. Aku tidak bisa biarkan wanita ini ambil semua yang aku bangun. Aku tidak bisa biarkan suamiku terus percaya bahwa wanita itu bisa gantikan posisiku. Aku mulai ingat beberapa hal aneh akhir-akhir ini. Suami sering pulang malam tanpa penjelasan jelas. Saat aku tanya, jawabannya selalu sama. Ada meeting mendadak. HP-nya juga selalu dikunci. Bahkan saat makan bersama, dia lebih sibuk lihat layar daripada bicara denganku. Beberapa kali, notifikasi masuk dan dia langsung menyembunyikan layarnya. Dan yang paling bikin aku sadar, dia mulai jarang sentuh aku. Sentuhan biasa pun tidak ada. Cium pipi saat pagi, sudah lama tidak. Pelukan saat aku sedih, hilang begitu saja. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang di meja samping tempat tidur. Dulu, wajahnya begitu bahagia. Sekarang, entahlah, wajah yang sama, tapi hati yang berbeda. Aku buka laptop dan mulai cari informasi tentang Vivi, pekerjaan, riwayat pendidikan, siapa keluarganya. Aku ingin tahu
Siapa sebenarnya wanita yang berani merusak hidupku? Instagramnya cukup aktif, banyak foto-foto liburan, makanan mahal, dan caption sok bijak, tapi aku tidak peduli pada itu. Aku cari sesuatu yang bisa tunjukkan siapa dia sebenarnya. Aku temukan salah satu postingannya beberapa bulan lalu. Foto di depan toko Anissa Jewelry. Captionnya, bisnis keluarga emang nyaman, apalagi kalau semua orang di sekelilingmu mendukung. Zoom fotonya, latar belakangnya jelas. Tulisan besar di atas toko, nama yang aku pasang sendiri. Dan di situ, Vivi tersenyum manis, seperti dia benar-benar bagian dari hidupku. Aku mengepal tangan, hatiku remuk. Aku buka browser, dan ketikkan namanya di kolom pencarian. Hasilnya mengejutkan, dia ternyata pernah kerja di sebuah toko perhiasan sebelumnya. Tapi tidak lama, hanya 2 bulan. Alasannya, keluar, tidak ada informasi resmi. Aku lanjutkan. Aku menemukan komentar dari mantan rekan kerjanya di forum diskusi. Dia sombong, suka pura-pura kenal bos besar, padahal cuma kasir biasa. Bahkan sering bolos. Aku baca komentar lain. Dulu dia pernah bikin masalah, ngaku pacaran sama atasan, padahal enggak. Terus dia bikin onar, sampai akhirnya keluar sendiri. Aku menutup laptop pelan. Jadi, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Aku menatap jam. Sudah hampir pukul 9 malam, aku dengar suara mobil masuk ke garasi. Suami pulang. Aku tunggu dia masuk ke kamar. Tidak lama, pintu terbuka. "Hai," sapanya sambil melepas jaket. Aku hanya menatapnya. Dia melihat ekspresiku, lalu bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Aku angkat HP-ku, menunjukkan chat antara dia dan Vivi. "Aku mau kamu jelaskan semuanya. Sekarang." Langsung membeku. Matanya melihat layar, lalu menghindari tatapanku. Aku lanjutkan. "Aku ke toko hari ini. Aku lihat dia. Dia berlagak seperti pemilik. Dia memberi perintah pada staf, dan dia bilang, 'Kamu percaya bahwa toko itu miliknya?' Aku menatap matanya tajam. Jawab, 'Benarkah kamu percaya itu?' Dia menunduk, tidak menjawab. Aku ulangi, 'Benarkah kamu percaya bahwa toko yang aku bangun dari nol itu milik selingkuhanmu?' Air mataku mulai turun, tapi aku tetap tegak. Suamiku akhirnya menjawab pelan, Aku pikir kamu tidak tertarik lagi sama toko itu. Kamu jarang kemari. Kamu sibuk sama bisnis lain." Aku tertawa getir. "Jadi karena aku sibuk, kamu percaya pada perempuan asing yang baru kamu kenal beberapa bulan lalu? Karena aku jarang ke toko, kamu pikir dia bisa ambil alih hidupku?" Aku berdiri. Aku tidak akan biarkan dia ambil semua ini dariku. Aku juga tidak akan biarkan kamu terus percaya omongan perempuan itu. Aku ambil tas dan HP. Besok, aku akan ke toko. Dan aku akan tunjukkan pada semua orang siapa sebenarnya pemilik toko itu. Aku berjalan keluar kamar tanpa menoleh ke belakang. Pertarungan ini belum selesai, tapi besok akan dimulai. Aku bangun pagi dengan mata bengkak. Semalaman aku menangis, tapi bukan karena sedih lagi. Ini lebih ke rasa marah yang tidak bisa dikontrol. Aku marah pada suami, marah pada Vivi, dan bahkan marah pada diriku sendiri karena terlalu percaya bahwa hubungan kami masih layak dipertahankan. Aku berdiri dari tempat tidur, langsung mandi, ganti baju, dan siap-siap. Hari ini, aku akan ke toko. Bukan untuk memilih perhiasan, bukan juga untuk merayakan ulang tahun pernikahan, tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sebelum keluar rumah, aku cek HP sekali lagi. Chat antara suami dan Vivi masih tersimpan di galeri. Aku screenshot beberapa bagian penting. Aku juga ambil foto profil Vivi dari Instagram. Aku ingin semua staf tahu siapa wanita yang selama ini berlagak seperti pemilik toko. Aku sampai di toko lebih awal dari biasanya. Jam baru pukul 8 pagi. Biasanya toko buka pukul ke-9, tapi hari ini aku ingin datang duluan. Ada hal penting yang harus aku siapkan. Rian sudah ada di dalam. Dia terkejut melihatku. "Bu Anissa, ibu datang pagi sekali." Aku angguk. "Iya, aku mau bicara sama kamu dulu sebelum toko buka." Dia gelagapan. "Iya bu, saya ikuti saja." Kami masuk ke ruang manajer. Aku letakkan HP di atas meja. Aku buka file chat WA itu. Aku tunjukkan pada Rian.
Kamu lihat ini? Ini chat antara suamiku dan dia. Wanita yang selama ini kamu layani seperti bos. Ryan diam. Matanya melihat layar, tapi tidak membacanya secara jelas. Aku lanjutkan. Dia bukan pegawai kita. Bukan investor. Bukan partner bisnis. Dia cuman selingkuhan suamiku. Ryan menunduk. Saya nggak tahu bu. Maaf, aku tarik napas panjang. Aku nggak menyalahkan kamu. Tapi mulai hari ini, aku minta kamu bantu aku. Besok, saat rapat internal, aku akan umumkan semuanya. Tapi hari ini, aku butuh informasi darimu. Ryan mengangguk, cepat. Iya bu, saya siap bantu. Aku tanyakan beberapa hal. Kapan pertama kali Vivi kemari? Apa saja yang dia lakukan di toko? Siapa saja staf yang sering berinteraksi dengannya? Apakah dia pernah masuk ke area belakang? Ryan menjawab satu persatu. Pertama kali dia kemari sekitar 2 bulan lalu. Awalnya pura-pura jadi pembeli, lalu mulai akrab dengan Pak Reza. Setelah itu, dia mulai sering kemari. Bahkan kadang-kadang, dia makan siang di ruang VIP. Aku tahan emosi. Siapa yang layani dia? Saya dan beberapa staf lain. Tapi belakangan, dia mulai memberi instruksi. Misalnya, ganti desain etalase, ubah jam kerja staf, bahkan pernah bilang kalau dia akan ganti manajer. Aku tangan. Jadi dia udah mulai atur-atur toko. Ryan mengangguk pelan. Maaf bu, kami pikir dia benar-benar punya hubungan dekat dengan bos. Aku hela napas. Bosnya hanya aku dan suamiku. Tapi dia suami ternyata salah menempatkan orang. Aku tutup laptop. Besok, saat rapat, aku akan umumkan semuanya. Kamu bantu aku pastikan semua staf hadir. Termasuk dia. Ryan ragu. Termasuk dia? Iya. Jawabku tegas. Aku ingin dia dengar langsung dari mulutku. Aku ingin dia tahu siapa sebenarnya pemilik toko ini. Setelah itu, aku keluar dari ruang manajer. Aku ingin lihat kondisi toko. Di luar, pintu belum dibuka. Staf mulai berdatangan. Beberapa dari mereka menyapaku ramah. Ada yang tampak kaget. Mungkin karena selama ini, mereka jarang lihat aku kemari. Aku balas sapaan mereka dengan senyum. Tapi hatiku tidak tenang. Aku duduk di sofa VIP, tempat yang kemarin diduduki. Vivi. Aku menatap tulisan besar di dinding Anissa Jewelry. Since 2019 ini, toko milikku, bukan milik dia, bukan milik suamiku. Milikku, tepat pukul 9, pintu toko dibuka. Beberapa pelanggan mulai masuk. Aku duduk diam, menunggu sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan benar saja, pukul 9,3 pagi, Vivi masuk. Matanya langsung mencari sekeliling. Saat melihatku, ekspresinya berubah. Dari biasa, jadi kaget, lalu sinis. Kamu masih di sini? Tanyanya dengan nada rendah. Aku tersenyum tipis. Ini toko milikku. Aku bisa kemari kapan saja. Dia mendekat. Kamu tahu nggak? Kalau suamimu udah izinin aku masuk setiap hari. Aku angkat bahu. Suamiku boleh izinkan siapa aja. Tapi kalau soal urusan toko, yang berhak izin hanya aku. Dia tertawa kecil. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Aku menatap matanya tajam. Aku bukan hanya akan menghentikanmu, aku akan tunjukkan pada semua orang. Siapa kamu sebenarnya? Senyumnya menghilang. Maksud kamu? Besok, semua staf akan berkumpul. Aku akan umumkan semuanya, termasuk chat antara kamu dan suamiku. Termasuk rencana kamu untuk ambil alih toko ini. Dia terdiam. Wajahnya mulai pucat. Aku tambahkan, aku juga akan pastikan, kamu tidak akan bisa masuk ke sini lagi. Selamanya, aku tinggalkan dia begitu saja. Hatiku masih sakit, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lega. Pertarungan ini belum selesai, tapi aku sudah mulai mengambil alih kendali. Besoknya, aku datang ke toko lebih awal dari biasanya. Aku sudah siapkan semuanya. File dokumen kepemilikan toko, video CCTV dari beberapa minggu lalu, screenshot chat WA antara suami dan Vivi, hingga foto-foto saat dia memberi instruksi pada staf. Ini adalah hari penentuan. Aku ingin semua orang tahu siapa pemilik sebenarnya dari Anissa Jewelry. Ryan sudah menungguku di depan toko. Dia tampak gugup. Bu Anissa, semua staf sudah berkumpul di ruang meeting. Termasuk dia. Bagus, biarkan dia dengar sendiri. Kami masuk ke dalam. Di ruang meeting, semua staf sudah duduk. Ada sekitar 12 orang. Manager,
kasir, admin, staff display, teknis, dan marketing. Di antara mereka, duduk Vivi. Dia melihatku dengan tatapan dingin. Tapi kali ini, senyum sinisnya tidak muncul seperti biasa. Dia pasti sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Aku duduk di ujung meja. Rian berdiri di sampingku sebagai moderator rapat. Hari ini, mulai Ryan, ada pengumuman penting dari Bu Anissa selaku pemilik toko. Semua mata langsung beralih padaku. Aku tarik napas panjang, lalu mulai bicara. Aku sadar akhir-akhir ini ada banyak informasi salah tentang toko ini. Bahkan beberapa dari kalian mungkin percaya bahwa ada pihak lain yang memiliki akses atau hak atas bisnis ini. Aku lihat ekspresi mereka. Banyak yang saling pandangan. Beberapa menunduk. Yang lain hanya mendengarkan diam-diam. Aku lanjutkan. Jadi, hari ini aku akan tunjukkan siapa sebenarnya pemilik toko ini. Dan aku juga akan tunjukkan siapa yang berusaha mengambil alih toko ini dengan cara yang tidak benar. Aku buka laptopku, koneksikan ke proyektor. Layar besar menyala. Yang pertama aku tampilkan adalah dokumen resmi, surat izin usaha perdagangan SIU, NPWP toko, akta pendirian CV, dan foto bersamaku saat pembukaan toko. Ini semua adalah dokumen resmi. Semua tertulis nama saya, Anissa Putri Maharani, bukan nama orang lain. Ini adalah bukti bahwa saya adalah pemilik sah dari toko ini. Aku klik ke slide berikutnya. Video CCTV dari 2 minggu lalu. Terlihat jelas, Vivi sedang memberi instruksi kepada salah satu staf kasir. Ganti harga perhiasan itu, lebih mahal, pelanggan kita pasti bayar. Lalu ke video lain. Kamu harus ikuti semua arahan saya. Saya bisa ganti manajer kapan saja. Beberapa staf mulai gelagapan. Ada yang menoleh ke Vivi, matanya tajam, tapi tubuhnya tegak. Dia mencoba bertahan. Aku klik ke slide berikutnya. Foto Vivi sedang memegang HP, membuka aplikasi WhatsApp. Chat yang aku tangkap lewat screenshot muncul di layar. Vivi sayang, kamu harus pastikan dia nggak pernah kemari. Kalau dia tahu semua, rencana kita bisa gagal. Reza suami, tenang aja. Dia jarang banget datang. Lagian, dia juga sibuk sama bisnis lainnya. Kamu fokus aja urus toko itu. Vivi. Iya, aku udah mulai berani kasih instruksi ke staf. Rian juga udah nurut pelan-pelan. Semua akan jadi milik kita. Aku tutup laptop pelan, lalu menatap semua staf. Saya tidak menyalahkan kalian, karena kalian mungkin hanya mengikuti arahan. Tapi saya ingin kalian tahu, wanita ini bukan pegawai resmi, bukan investor, bukan partner bisnis. Dia cuma selingkuhan suami saya. Mata semua orang langsung mengarah ke Vivi. Ada yang terkejut, ada yang langsung menunduk, ada yang mulai berbisik-bisik. Aku berdiri, dan yang lebih parah lagi, suami saya percaya bahwa wanita ini bisa ambil alih toko yang saya bangun dari nol. Aku menatap Vivi. Jadi hari ini, saya ingin kamu jawab satu pertanyaan. Dia diam, tapi matanya masih tajam. Siapa sebenarnya pemilik toko ini? Dia menjawab dingin. Kamu. Tapi kamu tidak peduli sama toko ini. Kamu jarang kemari. Kamu sibuk sendiri. Jadi wajar kalau suamimu percaya padaku. Aku tertawa pendek. Jadi, karena aku sibuk kerja, kamu pikir kamu bisa ambil hidupku? Karena aku jarang kemari, kamu pikir kamu bisa jadi bos di tempat ini? Aku maju selangkah. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma perempuan murahan yang percaya omongan lelaki bejat. Dan kamu berani berlagak seperti pemilik toko ini di hadapan pemilik aslinya. Dia tidak menjawab. Aku tambahkan, kamu mungkin bisa bohongi suamiku, tapi kamu tidak akan bisa bohongi semua orang di sini. Hari ini, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menatap staf satu persatu. Mulai besok, wanita ini tidak boleh masuk ke toko ini lagi. Siapapun yang kedapatan memberinya izin, akan langsung kena sanksi. Aku tutup rapat. Pertemuan ini selesai. Semua staf mulai keluar. Mereka berbisik, ada yang menatap Vivi dengan tatapan beda. Tidak ada lagi hormat, hanya rasa curiga dan jijik. Vivi tetap duduk, wajahnya memerah. Tapi dia tidak menangis, hanya diam. Aku berjalan keluar ruang meeting, hatiku masih panas. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa berhasil merebut kembali hidupku.
Aku menatap tulisan besar di dinding Anissa Jewelry since 2019. Ini toko milikku, bukan milik dia, bukan milik suamiku, milikku, dan aku tidak akan biarkan siapapun ambil itu dariku lagi. Setelah rapat selesai, semua staf mulai kembali ke posisinya masing-masing. Tapi suasana toko terasa beda hari ini. Ada rasa tegang yang menggantung di udara, seperti semua orang masih mencerna apa yang baru saja mereka lihat dan dengar. Aku berjalan keluar dari ruang meeting. Di belakangku, Vivi masih duduk diam. Matanya menatap layar proyektor yang sudah mati. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti biasa. Kali ini, dia tampak bingung. Atau mungkin takut. Rian mendekatiku pelan. Bu Anissa, semua staf sudah tahu. Mereka juga bilang siap, patuh pada perintah ibu. Aku angguk. Terima kasih. Rian, aku minta kamu pastikan dia Vivi tidak bisa masuk lagi. Termasuk jika dia coba datang dengan alasan apapun. Iya bu, jawab Rian cepat. Aku berjalan menuju area depan toko. Beberapa staf menyapaku dengan hormat. Ada yang langsung menunduk saat aku lewat. Mungkin mereka malu karena selama ini salah menilai. Aku duduk di sofa Vivi. Tempat yang beberapa hari lalu jadi tempat Vivi membanggakan diri. Sekarang, aku duduk di sana sebagai pemilik sah. Beberapa menit kemudian, Vivi keluar dari ruang meeting. Dia berjalan pelan. Tidak ada senyum sinis kali ini. Hanya wajah datar. Dia duduk di seberangku. Tidak langsung bicara. Tapi setelah beberapa detik, dia akhirnya buka suara. Kamu puas? Tanyanya pelan. Aku menatapnya dingin. Apa maksudmu? Kamu sudah tunjukkan semuanya. Semua orang di sini tahu siapa aku. Kamu puas sekarang? Aku tersenyum tipis. Ini bukan soal puas, ini soal harga diri dan usaha yang aku bangun dari nol. Kamu pikir kamu bisa ambil itu dariku hanya karena tidur dengan suamiku? Dia menahan emosi. Aku tidak ambil apa-apa, aku cuma membantu. Suamimu sendiri bilang, aku potong. Jangan libatkan dia lagi. Dia sudah salah besar, percaya kamu. Tapi kamu juga salah besar, berani berlagak seperti pemilik toko ini. Aku menatap matanya tajam. Kamu tahu nggak? Beberapa pegawai di sini sampai takut sama kamu. Mereka kira kamu benar-benar punya hak atas bisnis ini. Padahal kamu cuma selingkuhan. Yang sok tahu. Dia diam. Aku lanjutkan. Aku tidak akan biarkan kamu hancurkan hidupku. Aku juga tidak akan biarkan kamu rusak usahaku. Hari ini kamu harus bayar untuk semua yang kamu lakukan. Dia bertanya pelan. Maksud kamu? Aku menjawab tenang. Kamu sudah pecat. Matanya melebar. Apa? Aku pecat kamu. Mulai hari ini, kamu tidak boleh masuk ke toko ini lagi. Aku juga akan pastikan kamu tidak bisa kerja di toko perhiasan manapun di kota ini. Dia gelagapan. Tapi aku bukan pegawai resmi. Aku tertawa pendek. Tapi kamu berani memberi instruksi pada pegawai. Kamu berani merusak sistem toko. Kamu juga berani membuat rencana untuk ambil alih bisnisku. Itu lebih dari cukup untuk membuatku melaporkanmu secara resmi. Senyumku menghilang, dan aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Dia mulai panik. Kamu nggak bisa begitu. Dengar baik-baik, potongku. Aku punya bukti chat WA antara kamu dan suamiku. Aku punya video CCTV. Kamu sedang memberi instruksi kepada staf. Bahkan ada foto kamu saat pura-pura jadi bos di sini. Aku tambahkan, aku bisa laporkan kamu ke polisi, tapi aku kasih kamu kesempatan terakhir. Pergilah, tanpa ribut, tanpa drama. Jika kamu berani ganggu hidupku lagi, aku tidak akan segan-segan ambil langkah hukum. Dia menatapku, tapi kali ini tidak ada lagi rasa sombong di matanya. Hanya kebingungan dan mungkin penyesalan. Aku berdiri, keluar. Sekarang, dia tidak langsung bergerak, tapi setelah beberapa detik, dia akhirnya pergi. Dengan langkah gontai, dia berjalan keluar dari toko. Aku menatap pintu yang tertutup perlahan. Akhirnya, dia pergi. Aku tarik napas panjang. Hatiku belum sepenuhnya lega, masih banyak hal yang harus aku urus. Termasuk hubunganku dengan suami. Tapi, untuk pertama kalinya, aku berhasil merebut kembali kendali atas hidupku. Aku berjalan menuju meja kasir. Staf yang tadinya sibuk langsung berdiri. Mulai hari ini, kataku, semua instruksi hanya dari saya. Jika ada orang asing yang mencoba memberi perintah,
langsung laporkan pada saya atau manajer. Semua staf mengangguk, cepat, aku tersenyum. Tipis, mari kita lanjutkan pekerjaan. Toko ini milikku, dan aku akan pastikan semua orang tetap fokus bekerja. Aku berjalan menuju ruang display, melihat koleksi perhiasan yang indah. Kalung emas putih dengan liontin berlian yang tadinya ingin aku beli untuk ulang tahun pernikahan. Penting lagi, aku tidak butuh hadiah dari toko ini untuk membuktikan cinta. Cinta yang seharusnya saling percaya, bukan cinta yang bisa diganti oleh wanita lain. Aku duduk di meja kerjaku di ruang belakang toko, menatap layar laptop dengan tenang. Di depanku, semua bukti sudah tersusun rapi. Chat WA antara Vivi dan suamiku. Video CCTV saat dia memberikan instruksi kepada staf. Screenshot Instagramnya yang penuh kebohongan. Semua itu akan jadi senjata terakhirku. Setelah tadi pagi, aku pecat dia secara langsung. Aku tidak ingin berhenti sampai di situ. Aku tidak hanya ingin dia keluar dari tokoku. Aku ingin dunia tahu siapa sebenarnya dia. Aku ingin dia merasakan malu seperti aku pernah rasakan. Aku buka akun Instagram bisnis toko kami. Sejak awal, aku selalu pegang sendiri akun ini. Jarang diserahkan ke orang lain karena banyak informasi penting tentang produk dan pelanggan. Tapi hari ini, aku akan gunakan akun ini untuk sesuatu yang lebih besar. Aku mulai membuat beberapa postingan foto Vivi sedang berdiri di depan etalase toko. Caption, ini dia wanita yang selama ini pura-pura sebagai pemilik toko ini. Padahal dia cuma selingkuhan suami saya. Pemilik palsu, Anissa Jewelry, foto chat WhatsApp antara Vivi dan suamiku. Caption, selingkuhannya bahkan berani bilang kalau toko ini akan jadi milik mereka. Suami saya percaya, saya tidak. Hashtag, bohong besar number selling Judy Remenston. Video singkat Vivi saat memberi instruksi pada staf kasir. Caption, dia bukan pembeli, bukan pegawai, bukan investor, hanya wanita yang mencoba ambil hidup saya. Hari ini, saya ambil kembali semuanya. Malu nasional, pemilik palsu. Aku tambahkan hashtag Anissa Jewelry, pemilik palsu, selingkuh di rumah sendiri, bohong besar, malu nasional, perempuan penggoda, usaha keluarga, wanita sombong. Setelah semua postingan dipublish, aku aktifkan Instagram Live. Aku duduk di sofa VIP. Kamera menyala. Ada puluhan ribu penonton dalam hitungan menit. Banyak dari mereka adalah pelanggan setia toko kami. Beberapa juga teman-teman bisnis, bahkan ada media lokal yang ikut nonton. Hai semua, ucapku dengan suara tenang tapi tegas. Saya Anissa Maharani, pemilik resmi Anissa Jewelry. Aku tarik napas sejenak, lalu lanjutkan. Beberapa waktu lalu, saya sadar ada hal aneh di toko saya. Ada seorang wanita yang sering datang, memberi instruksi pada staf, bahkan berlagak seperti pemilik toko. Awalnya saya bingung, tapi setelah selidiki, ternyata wanita ini adalah selingkuhan suami saya. Aku tunjukkan foto-foto dari postingan tadi. Aku jelaskan satu persatu isi chat WA. Aku ceritakan bagaimana dia berusaha mengambil alih toko saya, bagaimana dia membuat rencana diam-diam, dan bagaimana suami saya bahkan percaya bahwa toko ini bisa menjadi milik mereka. Apa yang dia lakukan? It's salah. Tapi yang lebih parah lagi, suami saya membiarkan itu terjadi. Dia lebih percaya pada wanita asing daripada pada istrinya sendiri. Aku menatap kamera. Tapi hari ini, saya ingin pastikan satu hal. Ini adalah toko saya, dibangun dari nol, dengan pengorbanan dan usaha keras. Dan saya tidak akan biarkan siapapun ambil itu dari saya. Aku tambahkan, wanita itu sudah saya pecat. Dia tidak boleh masuk ke toko ini lagi. Dan saya juga akan pastikan dia tidak bisa kerja di toko perhiasan manapun di kota ini. Saya laporkan ke polisi jika perlu. Ini bukan soal dendam. Ini soal harga diri. Aku tutup live itu dengan ucapan, untuk para istri di luar sana, jangan pernah biarkan orang lain merusak rumah tangga kalian. Jangan biarkan wanita murahan ambil usaha kalian. Kita punya hak untuk melawan, untuk bertindak. Untugment, apa yang kita bangun? Aku matikan live. Napasku lega, tapi hatiku masih panas. Tidak lama setelah itu, HP-ku mulai berdering. Banyak
pesan masuk dari pelanggan, dari teman, dari netizen. Semangat ya, Bu Anissa, kami dukung Ibu. Wanita itu benar-benar tolol. Mau ambil usaha orang lain. Suami Ibu juga harus introspeksi diri. Kami bakal tetap belanja di sini. Percaya sama Ibu. Ada juga dari mantan rekan kerja Vivi. Kami pernah kerja bareng dia dulu. Dia emang suka so akrab sama atasan. Terus bikin onar, akerniak sendiri. Aku baca semua komentar. Semakin yakin bahwa aku sudah melakukan hal yang benar. HP Kak berdering lagi. Kali ini dari suami. Aku lihat namanya muncul. Tapi aku tidak angkat. Aku hanya membuka pesan teks dari dia. Sayang, aku minta maaf. Aku nggak tahu dia sampai segitunya aku tidak balas. Aku hanya simpan HP-ku dan berjalan keluar. Di luar toko, banyak orang berkumpul. Ada yang selfie di depan tulisan toko. Ada yang sekadar melihat. Tapi ada juga wartawan dari beberapa media lokal yang datang. Bu Anissa, panggil salah satu reporter. Bisa kami wawancara sebentar? Aku angguk. Iya, silakan. Aku jawab semua pertanyaan mereka. Soal kejadian kemarin, soal bagaimana aku bisa mengetahui semuanya. Soal bagaimana aku menghadapinya. Dan soal bagaimana aku akan melanjutkan bisnisku tanpa intervensi dari pihak ketiga. Saat wawancara selesai, aku berjalan menuju mobilku. Langkahku mantap. Hari setelah aku pecat Vivi dan buat pengumuman besar-besaran di media sosial, toko jadi ramai. Bukan karena produk baru atau promo, tapi karena berita tentangku viral. Banyak pelanggan yang kembali. Mereka bilang, mereka percaya padaku. Merek, dukung. Bahkan ada beberapa yang bilang, mereka pernah lihat Vivi berlaga sombong saat datang ke toko. Saya heran, kok dia bisa ngasih instruksi ke staf, kata salah satu pelanggan senior. Ternyata selama ini dia cuma selingkuhan. Aku hanya tersenyum tipis. Ya, sekarang semua orang sudah tahu. Setelah semua urusan toko selesai, aku pulang. Rumah terasa sunyi. Suami belum pulang. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang masih terpajang di meja. Dulu, foto itu penuh makna. Sekarang, hanya kenangan yang pahit. HP-ku berdering. Nama suami muncul di layar. Aku diam sejenak, lalu angkat. Sayang, ucapnya pelan. Kamu marah ya? Aku jawab dengan tenang. Aku bukan marah. Aku kecewa dan sakit hati. Dia diam sejenak, lalu berkata, aku minta maaf. Aku tidak tahu dia sampai segitunya. Aku tertawa pendek. Jadi kamu pikir hubungan kalian biasa saja? Kamu kira dia cuma teman biasa? Dia menjawab ragu-ragu. Aku pikir dia cuma ingin bantu toko. Dia bilang, kamu jarang kemari. Dia bilang, kamu sibuk sendiri. Aku menatap HP, meski dia tidak bisa melihatku. Jadi karena aku sibuk kerja, kamu percaya pada wanita asing yang baru kamu kenal beberapa bulan lalu? Dia tidak menjawab. Aku lanjutkan, kamu lebih percaya pada selingkuhanmu daripada pada istri kamu sendiri. Istri yang bangun usaha dari nol. Istri yang setia sama kamu selama 5 tahun. Tapi kamu malah biarkan wanita itu ambil hidupku. Dia akhirnya bicara. Aku benar-benar minta maaf. Aku janji, aku tidak akan pernah ulangi lagi. Aku potong. Tidak akan, kita saja. Tapi aku tidak bisa langsung percaya lagi. Kamu rusak rasa percayaku. Aku tarik napas panjang. Aku juga tidak bisa pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan cuma soal selingkuh. Ini soal harga diriku, soal usahaku, soal rumah tangga kita. Dia memohon, sayang. Aku janji, aku akan buktikan kalau aku masih pantas bersamamu. Aku tersenyum getir. Percayalah, kamu tidak hanya harus membuktikan itu padaku, tapi kamu juga harus belajar untuk tidak mudah percaya pada siapapun yang mencoba hancurkan hidup kita. Aku tutup panggilan tanpa pamit. HP-ku langsung berdering lagi. Tapi kali ini aku tidak angkat. Aku simpan HP di meja. Beberapa jam kemudian, dia pulang. Wajahnya murung, matanya merah. Mungkin dia menangis. Dia duduk di seberangku, tapi aku tidak langsung bicara. Kamu mau dengar penjelasanku? Tanyanya pelan. Aku angguk. Silakan. Dia mulai bicara. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tidak pernah rencanakan semua ini. Aku hanya merasa kamu jarang ada waktu buat kita. Aku merasa sendirian.
Aku bertanya, dan kamu cari kenyamanan di pelukan orang lain? Dia menunduk. Maaf. Aku tambahkan, kamu tidak hanya cari kenyamanan, kamu biarkan selingkuhanmu ambil alih bisnisku. Kamu percaya bahwa toko yang aku bangun dari nol bisa jadi miliknya. Kamu bahkan izinkan dia masuk ke hidup kita. Tanpa izinku, tanpa memberitahuku, dia tidak bisa menjawab. Aku lanjutkan, aku tidak akan pernah bisa hapus apa yang sudah terjadi, tapi aku juga tidak akan biarkan hal ini terulang lagi. Aku menatap matanya tajam. Kalau kamu serius ingin baikan, kamu harus tunjukkan. Tapi jangan harap aku akan langsung percaya lagi. Karena rasa percaya itu susah banget dibangun. Tapi gampang sekali hancur. Dia mengangguk. Aku mengerti. Aku akan coba. Aku tersenyum tipis. Bagus. Mulailah dari sekarang. Beberapa hari setelah itu banyak hal berubah. Vivi hilang dari medsos. Akun Instagramnya private. Beberapa orang bilang dia keluar dari kota. Mungkin malu, mungkin takut dilaporkan. Suami mulai rajin pulang tepat waktu. Dia juga berusaha dekat. Logi, meskipun aku belum sepenuhnya membuka hati, toko justru makin ramai. Banyak pelanggan baru yang penasaran. Bahkan beberapa influencer lokal datang dan promosikan toko kami. Media juga menulis artikel tentang perjuanganku. Sebagai wanita yang berani melawan, aku menjadi inspirasi banyak orang. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa cinta tidak cukup hanya dengan janji. Cinta butuh usaha, butuh kesetiaan, dan yang paling penting, butuh rasa hormat. Hari ini, aku duduk di sofa Fupe toko seperti biasa. Tapi bedanya, hari ini aku merasa benar-benar tenang. Ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku menatap layar HP. Banyak pesan masuk dari pelanggan. Beberapa dari mereka bilang mereka senang karena toko kami kembali ke tangan pemilik asli. Ada juga beberapa yang memuji bagaimana aku berani melawan wanita itu dan membuat dia malu di depan umum. Aku tersenyum tipis. Aku bukan ingin mempermalukan siapapun, tapi aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku tidak akan tinggal diam saat ada yang mencoba ambil hidupku. Di luar toko, suasana ramai. Ada banyak pelanggan yang datang, bahkan beberapa influencer fashion dan lifestyle mulai muncul dan promosikan koleksi perhiasan kami. Viralnya ceritaku di media sosial ternyata membawa dampak positif untuk bisnis. Aku bangun dan berjalan menuju meja kasir. Rian menyambutku dengan senyum. Bu Anissa, penjualan kita naik hampir 40% sejak minggu lalu. Aku angguk. Syukur, terus stabil. Rian menambahkan, banyak pelanggan yang bilang mereka percaya sama ibu. Mereka bilang, ibu hebat. Aku tersenyum. Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan untuk diriku, untuk usahaku, dan untuk harga diriku. Setelah selesai ngobrol dengan Rian, aku kembali ke ruang belakang. Di sana, aku lihat foto pernikahan kami masih terpajang di atas meja. Tapi kali ini, aku tidak merasa sedih lagi. Aku sudah tidak menangis. Aku sudah tidak marah. Yang tersisa hanyalah kekuatan. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupanku mulai pulih. Rumah tangga kami tidak langsung baik-baik saja. Tapi setidaknya, suami mulai menunjukkan niat baik. Dia lebih sering pulang tepat waktu, lebih perhatian. Dan meskipun aku belum sepenuhnya percaya lagi, aku mulai memberinya kesempatan. Dia juga sudah tidak pernah kontak lagi dengan Vivi. Bahkan katanya, no HP Vivi sudah tidak aktif. Akun medsosnya juga hilang. Mungkin dia pindah kota. Atau mungkin dia akhirnya sadar bahwa semua yang dia lakukan salah. Entahlah, yang penting dia tidak ada lagi di hidupku. Aku juga mulai fokus pada hal-hal positif. Aku buat program talk show online tentang rumah tangga dan pengalaman hidupku. Aku ajak para wanita untuk berani melawan ketika mereka dizalimi. Tidak perlu takut, tidak perlu diam. Dan responsnya luar biasa. Ada banyak wanita yang DM aku. Mereka ceritakan pengalaman serupa. Ada yang mengirim pesan berterima kasih karena ceritaku membuat mereka berani meninggalkan pasangan yang tidak setia. Ada juga yang bilang aku jadi inspirasi mereka untuk bangkit. Aku tidak pernah bermaksud menjadi penitent, tapi jika ceritaku bisa ubah hidup seseorang, maka semuanya tidak sia-sia. Suatu hari,
Aku mendapat undangan dari sebuah komunitas bisnis wanita untuk menjadi pembicara. Aku terima tanpa ragu. Aku ingin tunjukkan bahwa wanita bisa sukses sendiri tanpa harus bergantung pada lelaki. Saat acara, aku berdiri di panggung, ribuan mata menatapku. Aku mulai bicara, hidup saya sempat goyah. Saya pernah merasa kehilangan arah. Suami saya selingkuh, ada wanita lain yang mencoba ambil usaha saya. Tapi saya tidak menyerah. Saya lawan. Saya tunjukkan siapa pemilik toko itu, siapa yang pantas dihormati, siapa yang sebenarnya kuat. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemilik toko perhiasan, tapi sebagai wanita yang percaya bahwa kita tidak butuh pengkhianat untuk bahagia. Kita cukup dengan diri kita sendiri. Aku menatap penonton. Jadi untuk semua wanita di luar sana, jangan pernah biarkan siapapun ambil hidupmu. Kamu punya hak untuk melawan, untuk bertindak, untuk menang. Tepuk tangan riuh membahana. Aku tersenyum. Aku menatap lenggit-lenggit aula besar itu, seperti menatap masa lalu. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya maju. Kembali ke toko, aku disambut staf dengan senyum. Pelanggan juga ramah. Aku seperti kembali ke rumah kedua. Aku duduk di sofa Fripe, melihat tulisan besar di dinding Anissa Jewelry. Since 2019 ini toko milikku, bukan milik dia, bukan milik suamiku, milikku. Dan aku tidak akan biarkan siapapun ambil itu dariku lagi. Aku menutup mata sejenak. Aku menang. Sendirian. Tapi aku menang. Aku pernah merasa kehilangan segalanya. Rumah tangga yang retak, usaha yang nyaris diambil orang, dan rasa percaya yang hancur berkeping-keping. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal penting. Aku tidak butuh pengkhianat untuk bahagia. Aku cukup dengan diriku sendiri. Jadi, jika kamu sedang melewati masa sulit seperti ini, jangan menyerah. Kamu punya kekuatan. Kamu punya harga diri, dan kamu layak mendapatkan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton ceritaku hari ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi bel, agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabila Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Salsabila Bercerita.